Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggraini Abbas dari kelas E Keperawatan 2022 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, yaitu membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 komponen penting, yakni jantung, pembuluh darah, dan darah yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, jantung. Jantung menjadi organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia. Organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Letak jantung berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisar 200-425 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni serambi atau atrium kiri dan kanan, serta bilik ventrikel kiri dan kanan. Ada pula 4 katup jantung yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Bagian ini terdiri atas katup trikuspid, mitral, paru, dan aorta. Setiap katup memiliki bagian penutup atau flaps yang disebut leaflet atau cusp. Bagian ini akan membuka dan menutup sekali setiap jantung berdetak. Kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya pada sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yakni arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, arteri. Pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastik sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua, vena. Pembuluh darah yang membawa darah minim oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena mempunyai dinding pembuluh darah yang lebih tipis dibandingkan arteri. Yang ketiga, kapiler. Pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Kapiler punya dinding yang sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan zat gizi. Yang ketiga, darah. Komponen utama dari sistem sirkulasi darah manusia selanjutnya ialah darah. Rata-rata tubuh manusia menampung sekitar 4-5 liter darah. Darah berfungsi mengangkut zat, gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Selain itu, komponen darah lainnya juga memiliki peranan penting dalam melawan penyakit serta membantu proses penyakit. Komponen darah terdiri dari yang pertama, plasma darah, yakni cairan yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan zat gizi, antibodi, protein pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit, yaitu komponen darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit, yaitu komponen darah yang bertanggung jawab melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Yang keempat, keping darah atau trombosit, yaitu komponen darah yang memiliki peran penting pada proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.